وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك
banyak disebutkan tentang apa saja kemaksiatan lisan. Paling banyak itu sebenarnya adalah kemaksiatan lisan. Ya, bahkan diriwayatkan di dalam hadis bahwa kebanyakan orang dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Jadi lisannya yang membuatnya masuk ke dalam api neraka. Jadi ucapan ya itu harus dijaga. Ya, telah kita kaji sebagian, lalu yang berikutnya adalah wanadbu. Di antara kemaksiatan lisan itu adalah meratapi mayit. Ada keluarganya yang meninggal itu diratapi. Apa maknanya diratapi? Dikenang-kenang ya, atau disebut-sebut kebaikannya ya, itu hukumnya meratapi mayit, mengulangi kesedihan orang yang meninggal, itu hukumnya haram, dilarang oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan niyahatu, dan juga an-niyahah. Niyahah itu adalah mengangkat suara berteriak-teriak sambil meratapi mayit keluarganya yang meninggal. Itu termasuk kemaksiatan lisan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu qaulin yahuddu ala muharramin, dan semua ucapan yang menganjurkan untuk berbuat yang haram, walaupun hanya sedikit, ya, menyuruh orang, mendukung atau menganjurkan perbuatan maksiat, itu mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan maksiat. Ya, bahkan dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana ala qatli akhihi walau bi syatri kalimah, ya, kana syarikan lahu fil ithmi, atau kama qala fi ma'na hadis, bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu orang lain untuk membunuh saudaranya walaupun dengan setengah kalimat. Jadi kalimatnya tidak sempurna, setengah saja. Ya, misalnya baru bun saja, ya, belum bunuh lah, tapi bun saja, istilahnya setengah kalimat saja, itu mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Jadi menyuruh orang untuk berbuat maksiat atau menolong orang berbuat maksiat, mendukung perbuatan maksiat, itu mendapatkan dosa yang sama. Au yufattiru an wajibin, atau ucapan yang menyuruh orang untuk meninggalkan yang wajib. Ya, udah mati aja, gak usah sholat, gak usah puasa, ya. Jadi meninggalkan yang wajib itu termasuk daripada kemaksiatan lisan, mendapatkan dosa yang sama. Walaupun misalnya dirinya sholat, menyuruh orang gak sholat, mendapatkan dosa seperti orang yang meninggalkan sholat, ya. Jadi ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan, juga menunjukkan kepada kemaksiatan mendapatkan dosa yang sama, ya. Wa kullu kalamin yaqdahu fiddin, ya, atau semua ucapan yang mencela agama, ya, mencela agama, mencela Islam, ya, au fi ahadin minal anbiya, atau mencela salah satu daripada para nabi atau para rasul, ya, au fil ulama'i, atau mencela para alim ulama. Ini semuanya termasuk daripada kemaksiatan lisan. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sibabul mu'min kufur wa qitaluhu kufrun, yang mencaci orang
fasik hukumnya. Ya, mencaci orang Islam itu hukumnya fasik ya, apalagi orang yang soleh, apalagi ulama, apalagi para nabi dan para rasul. Bagi kalau kufur memerangi orang Islam itu adalah kafir hukumnya. Awil ilmi atau mencela ilmu agama ya. Tidak suka dengan ilmu agama, benci dengan ilmu agama, atau benci dengan majelis ilmu ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, au muta'alliman, atau jadilah kamu orang yang belajar ilmu agama, au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang mendengarkan ilmu agama, au muhibban, atau minimalnya jadilah kamu orang yang cinta kepada ilmu agama, cinta kepada para alim ulama. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi yang kelima. Apa itu? Mubghidhan, benci kepada ilmu agama, benci kepada alim ulama, fatahlik, sehingga kamu akan celaka ya, celaka dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah dari kawisyari, atau mencela di dalam syariat Islam, ajaran Islam, awil Quran, atau mencela kepada Al-Quran ya, itu hukumnya menjadi kafir, kemaksiatan lisan yang membuatnya menjadi kafir ya. Au fi syai'in min sya'airillah, atau di dalam apapun yang termasuk dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti masjid, majlis ya, tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu termasuk daripada kemaksiatan lisan. Wa minha, dari antara kemaksiatan lisan adalah at-tasmir ya, at-tasmir yaitu menggunakan alat mismar ya, alat musik yang namanya mismar ya. Mismar itu semacam seperti seruling ya, bukan seruling tapi semacam seruling ya, yang biasa kita lihat kalau di India, di depan ular, kobra, ularnya joget-joget ya. Itu namanya mismar, itu hukumnya haram, dilarang oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama menjelaskan bahwa alat musik itu ada yang hukumnya jelas haramnya seperti mismar karena disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang hukumnya jelas halalnya seperti rebana, karena para sahabat memukul ya rebana di hadapan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jelas halalnya. Alat-alat musik yang lain yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya antara halal dan haram. Para ulama menjelaskan ya, banyak ulama yang berijtihad ya, istilahnya memiliki pendapat masing-masing. Tapi banyak ulama yang berpendapat bahwa tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk maksiat, ada unsur maksiatnya, maka menjadi haram hukumnya. Tapi kalau tidak ada unsur maksiat, tidak digunakan untuk kemaksiatan, maka diperbolehkan. Wasukutu alil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari bi ghairi udhrin. Dan di antara kemaksiatan lisan adalah diam daripada amal ma'ruf dan nahi munkar ya. Bi ghairi udhrin, jika tidak ada uzurnya. Kalau ada uzurnya, misalnya kalau amal ma'ruf nahi munkar akan mengakibatkan pertengkaran ya, atau akan dilukai, atau akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar ya, seperti ini uzur ya, boleh ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada uzurnya, wajib mampu untuk amal ma'ruf nahi munkar, itu hukumnya wajib ya. Apalagi bagi seorang pemimpin,
atau yang memiliki jabatan ya seperti misalnya Pak RT, Pak RW, wali kota itu punya tanggung jawab harus amar ma'ruf dan nahi munkar, mampu memiliki kuasa. Kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, dosa hukumnya. Ya, hukumnya berdosa termasuk daripada kemaksiatan lisan. Kecuali jika ada udurnya itu dimaafkan. Jadi semampunya. Ya Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qul ilmi al-wajib ma'a wujudi talib. Dan di antara kemaksiatan lisan adalah menyembunyikan ilmu yang wajib. Ya, menutupi ilmu yang wajib, ilmu agama. Jika ada yang bertanya, ada yang menanyakan tentang ilmu, gak mau dijawab, diam saja, disembunyikan ilmu wajib, itu hukumnya haram. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu agama lalu disembunyikan, Allah akan kekang ya mulutnya dengan kekang dari api neraka nanti di hari kiamat. Jadi menutupi ilmu wajib itu hukumnya haram. Lalu di antara kemaksiatan lisan adalah wadha'iku li khurudir rih, ya, menertawakan orang yang buang angin itu, ya. Sebelumnya haram, tapi orang yang itu juga ada adabnya, jangan gaduh sembarangan. Tapi menertawakan orang yang gaduh hukumnya haram, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau tidak sengaja misalnya. Tapi kalau orang sengaja tentu depan orang lain, apalagi bau, ya, itu hukumnya yang itu haram, berdosa, ya, karena mengganggu orang lain. Ya. Jadi yang itu juga harus punya sopan. Ya, kalau sehat misalnya sehat, tapi ada tempatnya. Ya. Kalau sedang berkumpul dengan orang lain yang menjauh, kalau ingin kentut buang angin. Ya. Ala muslimin istiqaran lahu, atau menertawakan orang muslim untuk merendahkan. Ya, itu juga termasuk daripada kemaksiatan, bisa meledek, merendahkan, menghina dengan cara menertawakan. Itu hukumnya kalau misalnya ada satu orang dihina, direndahkan, lalu yang lain ikut tertawa, yang tertawa mendapatkan dosa. Ya, yang tertawa juga mendapatkan dosa. Jadi menertawakan orang muslim untuk merendahkan, meledek, menghina itu termasuk daripada kemaksiatan lisan. Bahkan musyahadati, dan di antara kemaksiatan lisan adalah menyembunyikan kesaksian. Misalnya menyembunyikan kesaksian tentang kebenaran, ya, menyembunyikan itu hukumnya haram. Ya, wala taqtumu syahadah, ya, dalam Al-Qur'an jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Ya. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka hatinya berdosa, maknanya hukumnya haram. Wa nisyanul Qur'an, dan di antara kemaksiatan lisan adalah melupakan Al-Qur'an. Hati-hati orang yang pernah menghafal Al-Qur'an lalu dilupakan, itu hukumnya haram. Ya, apalagi dulu misalnya hafal juz amma atau juz 29 atau surat ini surat itu harus dijaga hafalannya, harus diulang-ulang. Ya, melupakan dengan sengaja Al-Qur'an itu hukumnya haram, berdosa. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau dihafal tidak boleh dilupakan. Ya. Watarku, kecuali kalau memang berusaha diulang, dihafal tapi lupa dengan sendirinya tanpa kelalaian, tidak disengaja, itu dimaafkan. Yang haram itu kalau sengaja dilupakan, tidak dijaga hafalannya. Watarku raddis salam al-wajib alaika, dan meninggalkan menjawab salam yang wajib bagimu. Ya, memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya
wajib. Tapi kalau seandainya kepada satu orang, ya misalnya mengucapkan salam kepada satu orang, maka itu orang wajib untuk menjawab. Tapi kalau mengucapkan salam kepada beberapa orang atau banyak orang, itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Jadi kalau ada salah satu yang menjawab, yang lain hukumnya menjadi sunnah, nggak wajib untuk menjawab. Ya. Tapi kalau nggak ada satupun yang menjawab, semuanya hukumnya dosa. Jadi hukumnya fardu kifayah. Yang memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Biasanya pahala wajib, ibadah wajib lebih besar daripada ibadah sunnah, kecuali salam. Salam memulainya hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Ya. Jadi yang memulai salam pertama, mengucapkan salam, itu lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qiblatu al-muharrikatu lil muhrim dinusukin. Dan di antara kemaksiatan lisan adalah yaitu misalnya suami istri sedang muhrim ihram haji dan umroh lalu mencium ya, yang bisa membangkitkan syahwat, itu hukumnya haram karena dalam keadaan ihram haji dan umroh. Awal Islam fardin, dan juga dalam keadaan puasa fardu, puasa bulan Ramadan, suami istri mencium hukumnya haram karena bisa membangkitkan syahwat ya, yang sekiranya bisa membangkitkan syahwat hukumnya haram. Aw liman la yahillu lahu qiblatuhu, atau mencium yang ada halal dicium, ini jelas haram ya. Sahabat misalnya cium itu hukumnya haram. Enggak ada cinta sebelum pernikahan, itu tidak ada. Itu cintanya datangnya dari setan ya. Cinta yang tulus itu datang setelah pernikahan ya. Wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ya. Jadi antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan dari jenis dirimu pasangan ya, agar kamu merasa tenang dengannya, dan Allah jadikan di antara kamu orang yang menikah mawaddah warahmah, kasih sayang dan rahmat. Jadi kasih sayang, rahmat, cinta itu datangnya setelah pernikahan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang tulus sebelum pernikahan itu datangnya dari setan ya, justru akan menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat. Ini adalah kemaksiatan lisan. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.